Halo para pendengar Suyanto.id, dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat walafiat. Ketemu lagi dengan channel Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, jangan lupa klik subscribe sebelum melanjutkan melihat video ini, supaya Anda selalu mendapatkan video baru dari Suyanto.id atau video baru dari Ibu Elis. Dan kali ini kita adalah berada di episode 6 dan masih bersama Ibu Johanna Elizabeth Denut. Dan apa yang kita bicarakan? Yang kita bicarakan adalah bagaimana belajar dengan menggunakan potensi seluruh otak kita. Dan oleh karena itu perhatikan, ini Ibu Elis, yaitu tokoh dari Brain Gym International Faculty untuk Indonesia, akan memaparkan bagaimana kita bisa belajar dengan menggunakan seluruh otak kita. Halo, selamat siang Ibu Elis. Di Swiss masih siang. Di Jogja. Ya. Selamat malam di Indonesia ya. Saya senang kita bisa bertemu lagi. Ya. Brain Gym tetap dibutuhkan. Iya. Untuk kita semua. Ya, gimana supaya Bu? Kita semangat. Ya, ini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana pemanfaatan otak secara keseluruhan supaya belajar lebih sukses, Bu ya. Mari, ya. Bu Elis. Ya, saya mau share screen-nya. Ya, silakan. Saya kira sudah saya siapkan tuh. Oh, tunggu, ini saya sudah siapkan tadi. So hilang lagi. Nah, sebentar ya, sedikit lagi ke bawah. Ya, oke. Waktu yang lalu kita di situ ya. Mungkin saya mau bicara dulu kenapa atau mengapa kita tidak memakai seluruh otak, supaya nanti jelas apa yang diperlukan untuk memakai seluruh otak ya. Ya. So yang sering terjadi pada anak-anak yang ditemui yang susah berkonsentrasi atau sulit belajar membaca matematika dan seterusnya, dan juga pada orang dewasa ya. Mungkin pernah mengalami stres atau trauma. Itu bisa pun dalam kandungan. Atau pada saat lahir. Atau waktu balita. Kadang-kadang kita tidak ingat lagi karena masih kecil sekali ya. Ya. So itu ada banyak kemungkinannya. Dan tidak tiap orang juga sama sensitif. Ada yang terbentur sedikit sudah energi kurang jalan. Yang lain terbentur beberapa kali masih kuat ya. Ya. Oke, tetapi persalinan sebenarnya tetap persalinan yang normal, itu paling menunjang integrasi otak juga di kemudian hari. Oh, begitu ya. Karena saat melahirkan ada refleks-refleks yang terintegrasi dengan proses bayi berjuang untuk keluar dari kandungan dan memutar diri ya. Sedangkan kalau dibuat sesar atau operasi untuk melahirkan itu kurang terjadi. Oke. So, baru yang berikut kurang minum air. Air itu sangat penting untuk minum cukup air. Juga bukan berlebihan sekali ya. Kadang-kadang ada orang langsung minum 2 liter air pagi, bukan begitu ya. Tapi sepanjang hari kita minum air. Air ini air murni, enggak tahu apakah bisa lihat. Air putih. Iya, air putih. Mungkin kalau Anda sedang nonton bisa ikut minum ya. Ini selalu bagus untuk lebih tangkap. Sering kita otak perlu banyak air ya. Oh ya, masih mau pasang telinga juga boleh minum air dan pasang telinga supaya lebih gampang mendengar ya. Ya, saya juga begitu. Ini kita bisa pijat sedikit dari atas ke bawah atau juga putar kepala ke kanan dan pijat. Seperti membuka gulungan ini ya dari daun telinga keluar. Dipijat dengan halus. Lihat ke
kiri dan kanan sejauh mungkin Oh ya. supaya lebih gampang dengar. Ya. Dan mungkin yang satu juga saklar otak kalau masih ingat, kalau kita taruh cari telunjuk dan tengah dengan jempol dibuat seperti U, baru diletakkan pas di bawah tulang selangkah. Ya. Di samping tulang dada, di situ ada seperti lekukan. Itu untuk penglihatannya antara lain dan juga lebih aktif, otak kita lebih aktif ya. Dengan sistem penglihatan yang diaktifkan dan juga kiri kanan sudah lebih kerjasama. Otak sisi kiri dan kanan sedikit lebih kerjasama melalui gerakan ini. Ya. Satu tangan di pusar, tidak bergerak. Yang tangan di pusat tidak bergerak. Ya. Saya harus angkat ini. Oke. So kalau kita kurang minum air atau minum selalu yang ada manis, Coca-Cola, Fanta dan hal-hal seperti begitu, itu terlalu manis ya. Biasanya tubuh perlu air lagi untuk mengatur gula darah kalau kita makan dan minum banyak yang manis. So yang penting air ya. Ya. Juga kopi atau teh bisa kita minum tidak begitu banyak, tetapi kita tetap perlu air supaya air nanti juga mampu mengeluarkan tein atau kafein dan macam-macam toksin lainnya yang kurang bagus untuk tubuh. Oke. Tapi kita nikmati, kita boleh minum teh, kita boleh minum kopi, tergantung berapa banyak ya. So air itu sangat penting sepanjang hari. Iya. Baru anak-anak sebenarnya saat mereka belajar boleh bawa botol air dan kapan saja dia perlu dia minum air. Tidak hanya waktu istirahat. Waktu istirahat dia selalu lupa karena mau main dengan teman. Sebenarnya justru sambil belajar dan pada permulaan sesi belajar itu perlu air dan mungkin sesudah 20 menit perlu lagi minum air ya. Supaya otak mampu mengolah semua informasi itu. Baru yang kedua itu kurang makanan bergizi. Itu kalau junk food atau kurang bervariasi. Nasi itu yang saya menemui di nasi bahwa selalu ada meridian di tubuh kita, itu sejenis jalur biolistrik yang kacau dengan makan banyak nasi. Itu saya menemui banyak sekali di Indonesia. Ya, kalau belum makan nasi dianggap belum makan, Bu. Iya, tapi nasi sebenarnya diberikan secara alami dengan ada kulit ari dan ada vitamin B, enzim-enzim. Dan manusia giling supaya putih sekali, tinggal karbohidrat dan yang cepat merubah jadi gula. Dan itu yang kurang sehat. Kalau kita makan whole rice itu seluruh biji dengan kulit ari sedikit di situ itu jauh lebih sehat. Iya. Ya. Bukan itu masalah kita buat makanan cepat saji juga dengan nasi putih. Karena nggak enak. Oh enggak, tergantung bagaimana dibuat. Ya tergantung. Atau paling kurang dicampur. Ya tergantung mindsetnya juga, Bu. Tetapi memang saya banyak sekali penyakit dan masalah belajar ada hubungan dengan ini. Karena berlebih, ya. Kalau masih ada waktu nanti saya tunjuk itu meridiannya. Oke. Ya. So hati-hati dengan apa yang dimakan karena itu bisa memberatkan otak dan rasa ngantuk atau coklat banyak. Harus lihat. Boleh coklat tapi tidak selalu coklat dan banyak. Ada cara ya, harus makan sayur dan mungkin buah. Nanti sebentar ya. Baru yang juga membuat kurang pakai seluruh otak kalau berlebihan aktivitas 2 dimensi, yaitu nonton TV, video games, baca pun ya, hanya lihat ke buku, tidak melihat jauh ke dalam, hanya lihat ke depan yang 2 dimensi ya, bukan 3 dimensi ke dalam juga. Kalau anak masih kecil dan sering dipaksa seperti begitu, kurang pakai seluruh otak ya. Baru kurang bergerak. Banyak duduk saja atau dari kursi di depan TV
jalan keluar naik sepeda motor atau naik bis atau naik mobil, baru turun hanya jalan sampai di sekolah beberapa langkah, so harus duduk lagi berjam-jam ya. Ya, nggak sehat tuh. Iya, kurang. Anak-anak perlu bergerak ya. Kita semua, apalagi anak-anak yang sedang bertumbuh, sangat penting mereka bergerak. Apalagi di PAUD. Di PAUD seharusnya tidak ada kursi ya. Mereka harus main, harus ada mainannya. Jadi, Naik pohon, luncur, berenang, macam-macam. Main pasir dan hal-hal seperti begitu ya. Baru tekanan orang tua dan guru. Kalau terlalu tuntut pada anak, dia harus bisa. Masuk sekolah sebelumnya sudah harus bisa baca dan tulis itu. Itu membuat stres pada anak. Ya, di Swiss nggak ada Bu ya. Anak-anak masuk sekolah dasar harus bisa baca tulis gitu. Nggak ada. Seharusnya tidak. Nah, seharusnya tidak. Itu nanti di SD yang harus bisa, bukan di TK. Ya. Di TK memang banyak sekali pekerjaan tangan juga ya. Main dan membentuk sesuatu dengan tangan. Untuk melatih motorik aja ya. Iya, motorik kasar dan makin halus juga ya. Ya. Saya lihat mereka nanti mulai menggambar tapi agak bebas ya, melukis, menggambar. Ataupun waktu yang lalu saya lihat mereka ada gergaji kecil, gergaji kayu ya. Mereka sudah belajar hal seperti begitu. Iya. Baru ada TK yang hanya ke hutan, apakah salju atau cuaca bagus, dingin atau hangat atau panas, selalu ke hutan dan main apa yang ada di sana ya. Tapi itu masih kekecualian, tetapi ada juga supaya anak betul belajar kerja dengan alamnya. Itu sangat stimulatif untuk otak ya. Baru itu tadi tekanan orang tua dan guru ya, yang tuntut berlebihan. Atau seperti waktu yang lalu saya bilang, penglihatan untuk 2 mata kerja sama dengan agak beberapa menit bisa atau sampai mungkin 10 menit dan seterusnya. Harus 7 tahun atau lebih, 8 tahun. Laki-laki kadang-kadang baru 9 tahun itu mata mau kerja lebih sama untuk bisa baca ya. Oke. So itu harus diperhitungkan, tidak asal semua umur 7 tahun sama saja harus bisa. Ada yang memang bisa dengan 5 tahun, tapi sering mereka nanti pakai kacamata ya. Dan ada terutama laki-laki yang sedikit perlu lebih banyak waktu, so kalau dia belum di situ, dia perlu bergerak, harus main, bergerak di luar. Baru polusi udara. Ya. Baru suara, radiasi elektromagnetik, so polusi udara sering hubungan dengan pernafasannya. Baru suara yang terlalu bising, so ada anak yang cukup sensitif dengan telinga, so kalau bising, latar belakang mereka tidak bisa tangkap suara yang penting itu. Dan masa kini juga radiasi elektromagnetik dari wifi, ya, dari HP, dari segala macam gadget ini. Ini namanya belajar berdasarkan stres. Oh. Apa artinya stres itu bisa menumbuhkan belajar maksudnya, Bu? Ya, maksud saya stres itu energi daripada mau masuk ke bagian depan otak di mana saya mampu berpikir rasional dan mampu mengungkapkan diri, mampu membaca dan hal seperti begitu, itu energi lebih ditarik ke bagian belakang otak. Atau sebagian ya, tetapi kalau stres benarannya ke belakang, sehingga sedikit hubungan ke bagian depan otak, cepat lupa. Dan itu yang unsur-unsur tadi yang membuat hal seperti begitu ya. Bahwa saya lebih cepat masuk ke modus stres daripada ke modus terbuka untuk belajar dan seluruh otak aktif. Baru ini apa yang menunjang belajar dengan seluruh otak? Ini ya yang kita mau. Ya. Yaitu minum air banyak dan teratur. So anak bawa air ke sekolah, air bukan Coca-Cola atau apa, dan minum air. Kalau dia mau Coca-Cola ya sekali-sekali hari Minggu atau hari khusus apa bersama makanan, tapi tidak membiasakan untuk selalu minum air mineral yang bergula ya.
Baru makan makanan sealami mungkin Ya, akan bervariasi. Ya itu kalau saya boleh anjurkan beras itu ya, campur kira-kira 1/4 beras whole rice yang ya, ya, alami ke dalam beras putih supaya ada kulit ari ya. ya. Ya, memang tidak semua, apalagi orang yang stres tidak mampu makan nasi yang ada seluruh kulit ari di situ, Ya. yang disebut whole rice ya. Mereka tidak bisa karena lambung tidak mampu atau usus karena mereka stres. So tidak bisa langsung ganti, tetapi mungkin bisa mulai campur pelan-pelan yang whole rice ke dalam nasi putih. Baru kesempatan bergerak sambil belajar, biasa harus duduk manis ya. Ini memang juga sedikit kurang tempat untuk bergerak di ruang kelas. Saya lihat di Indonesia cukup padat, banyak ruang kelas sangat padat sekali ya. Ya. Duduk, hampir tidak ada waktu untuk bergerak ya. Terlalu banyak anak, Bu. Iya, harus kalau ini dasar kemampuan belajar bergerak ya sebenarnya harus lebih fokus ke situ di mana anak-anak bisa belajar lagi selain di dalam ruangan atau berapa banyak anak boleh di satu ruangan supaya dia masih boleh bergerak. Karena justru anak-anak yang susah mereka sering berdiri dan mau bergerak baru ditegur nih boleh. Ya. Padahal mereka harus bergerak supaya otak jadi aktif. Ya. Baru sambil nonton juga bisa bergerak, ya. Atau baca juga tidak hanya duduk-duduk. Mungkin bisa berdiri atau baca sebagian baru bergerak lagi. Sering bernafas dalam di udara segar. Kalau masih dapat udara segar ya. Karena ini sangat kompleks ya. Kalau di desa anak-anak banyak udara segar, tetapi di kota bagaimana kalau di jalan raya yang banyak sekali asap mobil? Ya, polusinya tinggi. Iya, polusi tinggi. Dan itu udara, kita perlu udara untuk nafas ya. Kadang-kadang tahan tidak nafas sampai mendalam karena tidak suka itu udara ya. Kalau sadar ya, kalau sadar. Tapi pada umumnya itu stres dengan tidak nafas mendalam dan kalau masuk nafas mendalam masuk racun daripada udara kaya oksigen ya. Ya kita cari yang optimal, memang tidak semua bisa optimal, tetapi bisa diusahakan ya. Ya, bisa. Karena tujuan global untuk mengurangi racun ya dan pemanasan dunia. Itu tujuan global. Indonesia juga hadir. Bapak Presiden hadir juga. Baru menyanyi atau dengar musik. Apa itu musik klasik atau musik di Indonesia banyak juga musik tradisional yang mengintegrasikan tidak harus selalu klasik barat ya. Dan main. Ini misalnya main keterampilan harus angkat itu kayu-kayu kecil ini tanpa bergoyang yang lain. Baru harus hitung, belajar hitung sambil bermain. Baru hati-hati dengan sinar HP dan alat listrik ya. Oh, ya. Itu saya mau tunjuk sebentar kalau bisa. Aktifkan meridian. So ini saya masih mau tunjuk meridian ya. Saya mau lihat masih sempat atau nanti berikut. Ya, okay. Aktifkan meridian karena itu terganggu. Meridian yang terganggu dengan sinar HP dan alat listrik. Dan itu juga kalau sudah pernah ada benturan atau luka yang dicahit yang mungkin sudah memutuskan meridian, sehingga ada anak-anak yang lebih susah belajar atau lebih susah bisa konsentrasi karena jalur biolistrik di tubuh yang terganggu. Baru dia lebih terganggu lagi dengan HP dan Wi-Fi. Oke. Baru hindari persaingan ya. Selalu harus juara 1, 2, 3. Seharusnya tunjang kebersamaan ya. Siapa bisa menolong supaya semua bisa. Oh, oke. Iya, ada anak-anak pintar kalau mereka menjadi seperti duta brainchim, buat brainchim dengan anak-anak lain yang mungkin lebih susah ya. Dan menjadi asisten.
karena di dunia juga kita perlu pemimpin yang mampu kerjasama ya, bukan menang sendiri. So itu mulai di sekolah sebenarnya, so tunjang kebersamaannya. Ya, ya betul. Terima keterbatasan diri dan hargai kemampuan. Maksud saya tidak cepat juga bilang saya tidak bisa ya, sampai di sini kemampuan saya. Sering kalau kita buat brainstorming, kemampuan muncul yang luar biasa ya, yang kita tidak pernah bayangkan kita bisa. Ya, karena potensi yang ada dalam diri bisa kita menarik keluar dan kita bisa hidupkannya. Baru menghargai kemampuan. Kalau pada saat itu tidak bisa lebih, ya mungkin harus sedikit lebih lama di satu hal yang anak tidak cepat tangkap. Ya, Baru ya. kalau dia tangkap nanti bisa terus. So itu mungkin harus lebih individual ya. Tapi saya lihat kalau buat brain gym secara massal di sekolah dan teratur, banyak anak mampu ikut ya. Tidak selalu perlu terapi sendiri. Oke, baru laksanakan brain gym dan gerakan fisik lainnya secara teratur. So ini anak-anak main di pantai, naik, tidak selalu langsung takut, aduh bisa jatuh atau apa ya. Oke, kita awasi ya, sedikit ada dekat situ, tetapi tidak selalu hambat dan langsung teriak, awas jatuh, bahaya dan apa. Anak tidak akan jadi berani untuk menakut-nakuti. Memang kita sebagai orang tua atau oma opa juga perlu latih diri untuk lihat di mana batasnya dan di mana saya harus bisa mampu lihat anak ya, yakin dia bisa ya, pegang kuat ya, kamu bisa, turun pelan-pelan atau apa ya, daripada langsung awas jatuh dan anak takut lepas tangan karena stres dan memang jatuh ya. Bagaimana kita bimbing ini anak juga perlu dipikirkan dan dipelajari. So ini kami sebut belajar berdasarkan gerakan. So brainstorming adalah satu tool atau satu metode ya untuk kita belajar berdasarkan gerakan. So kita bergerak dulu, yang gerakan yang ada di brainstorming yang kita tahu ada manfaat, ditulis juga untuk apa-apa ya, disebut. Baru itu yang bisa membuka dan mengaktifkan sensori ya, supaya kalau kita mau dengar kita lebih mampu tangkap ya. Dan otak lebih siap untuk mengolah informasi baru. Ya. So, belajar bergerak dan bergerak untuk belajar ya. So ada anak harus belajar bergerak. Atau biarkan mereka bergerak, mungkin tidak harus belajar, mereka akan bergerak kalau diberi lingkungan yang boleh bergerak seluas-luasnya ya. Baru bergerak untuk belajar, bukan ditakut-takuti ya. Bu, belajar bergerak itu artinya tidak harus dibimbing, diberi kesempatan. Ya, maksud saya bayi kecil, waktu yang lalu saya bilang bayi kecil misalnya perlu ada waktu dia boleh di lantai untuk bergerak, di lantai yang bersih atau di alas ya, di mana dia bisa memutarkan diri, dia bisa latih sampai dia bisa merangkak ya. Tapi bukan hanya 1-2 kali merangkak sudah, harus merangkak beberapa minggu ya atau bulan. So apakah dia dapat kesempatan atau orang selalu mau gendong atau masuk di dalam kereta ya? It's 20 hours. Okay. So ini sedikit untuk keluarga, tiap hari seluruh keluarga berbrain gym ya. Anak, remaja, pemuda lebih pintar, sehat dan senang kalau mereka buat brain gym. Orang tua kurang stres, lebih mampu bekerja dan lebih sabar dan senang membimbing anak. Hanya ini tidak boleh jadi satu keharusan untuk anak. Orang tua buat untuk diri dengan senang hati, anak mau ikut. Kalau ibu marah-marah dan belum kamu lakukan tuh brain gym, kenapa dan apa semua, anak tidak akan lakukannya. Anak meniru orang tua ya, anak meniru orang tua, harus orang tua ikut buat atau siapa yang dekat dengan anak.
Ya, Oma, opa, nenek, kakek kurang pikun kalau kita buat brain gym ya. Dan tetap sehat bersama brain gym. Juga kurang khawatir. jadi yang penting ada model, Bu. Orang tua menjadi model untuk brain gym bagi anak-anaknya. Iya, orang tua bisa. Orang tua menjadi atau guru atau oma opa atau siapa yang ada di rumah yang bisa buat brain gym ya. Dan untuk tiap umur ada manfaat. Ya, orang tua juga kurang stres. Karena anak-anak meniru orang tua, kalau orang tua stres, anak juga stres, tidak bisa belajar. So ini memang sebaiknya belajar brain gym supaya masuk di kelompok brain gym dan dapat binaan dan semangat. Dan bisa lihat apa semua yang bisa rubah dengan beberapa gerakan yang terlalu sederhana untuk yakin, tetapi memang banyak hasil ya. So stres hilang, kita hidup produktif dan senang ya. Ya, bahagia. Ya, atau bahagia. So itu yang diharapkan dengan brain gym supaya belajar dan bekerja tidak menjadi keharusan dan berat dan membuat kita sakit. Kalau otak seimbang kita jauh lebih sehat juga ya. Kalau kita bisa mengatasi stres ya. Dan tidak tiap orang sama stres ya. Ada yang buat sebentar langsung jadi enak, yang lain mungkin perlu lebih banyak gerakan. Ya, kalau di Swiss untuk memastikan bahwa anak-anak bergerak di kindergarten atau di TK misalnya, itu ada syarat keluasan bangunan terhadap rasio antara murid dan luas lahan, Bu. Betul nggak? Iya, saya tidak cukup tahu, tetapi selalu ada ruang, ada di luar, ada halaman yang cukup luas di luar. Baru mereka juga sering ada hall untuk olahraga, mereka bisa pergi ke hall untuk olahraga. Ruangan besar untuk olahraga yang ada di seluruh desa misalnya ya, bukan hanya untuk satu TK. Baru mereka juga memang pergi jalan kaki ya, jalan ke hutan, jalan lihat apa. Mereka sering di luar. Ya. So, mereka main di luar dan dalam, tetapi ada TK yang antar orang tua yang sangat mementingkan hal ini dan tidak ada ruangan. Mereka terus di hutan tiap hari. Hujan, angin, di bawah 0 atau di atas 0 derajat, mereka main di luar. Tapi itu yang masih jarang, tetapi ada dan memang hasil sangat baik sekali ya. Ya, dan mungkin disenangi orang tua itu, Bu. Model ya itu. tidak semua juga ya, untuk yang lain terlalu repot, tetapi yang lain suka. Karena guru TK juga belum semua dilatih seperti itu ya, belum semua guru TK dilatih seperti itu. Tetapi pada umumnya toh, maksud saya di Swiss juga dulu ada Montessori ya, memang dia dari Italia, tetapi dia juga lama di Swiss. Ya. Pendidikan Montessori juga banyak dibuat dengan tangan, main masak-masakan ya, main bangun rumah dengan balok dan segala macam begitu, dipegang, dibuat. Ya. Itu yang di semua TK ada. Dan mereka makin tidak permainan canggih, justru yang menunjang kreativitas. Ya. Kain-kain, main sandiwara dan dengar cerita dan buat cerita, itu yang sangat penting. Ya. Apakah saya masih ada waktu untuk tunjuk meridian atau tidak? Masih ada, Bu. Masih ada 4 menit, Bu. Oke, saya tutup ini sebentar dan buka yang satu di mana ini. Sekarang saya tidak tahu lagi buka di mana ya. Ini stop share harus buat ya. Ya, mungkin di file lain. Ya, oke. Ada ini satu file yang panjang juga yang saya harus ke bawah. Ada ini. Saya pernah bilang, are you addicted to white rice? Apakah Anda ketagihan dengan nasi putih? Maaf, ini mungkin penemuan saya sendiri, tetapi berdasarkan orang Kanada yang tulis buku tentang ini ya. Karena kalau saya tangani orang berorangan ya, banyak sekali anak dan orang tua juga punya masalah dengan nasi putih itu yang mengacaukan meridiannya. Dan banyak orang bilang saya tidak bisa
hidup tanpa nasi, berarti itu satu ketagihan ya. Nasi itu ketagihan yang paling besar di Indonesia, not narcotics, menurut saya. Karena banyak sekali orang bilang saya tidak bisa hidup tanpa nasi ya. Tapi ada juga yang bisa saya lihat. Bukan tanpa nasi, tetapi mungkin lebih bervariasi ya, dan kita tidak berlebihan nasi mungkin. So ini tadi saya bilang tentang meridian ya, jalur energi itu misalnya meridian kandung kemih yang dari depan apa ini alis lewat kepala di atas, baru sisi punggung, lewat di bagian belakang kaki sampai di jalur sampai di kelingking ya, itu meridian kandung kemih. So saya pernah tulis itu masalah apa dengan kalau ini tidak seimbang meridian ini, dia sering kacau dengan nasi ya, tetapi dia juga bisa kacau karena pernah terbentuk di situ. Tidak tenang, kurang sabar ya kalau ini tidak seimbang. Hambatan belajar, sulit bicara, tidak lancar membaca, sulit mengungkapkan diri. Semua anak autis yang saya tes yang susah bicara ya, selalu meridian ini saya harus kuatkan dan mereka agak maju ya. Belum cukup juga, tetapi ini salah satu yang selalu muncul. So energi tidak bisa ke depan sini kalau meridian tidak jalannya. Untuk membaca atau untuk bicara ada tujuan, terhadap tujuan harus dicek ya, bukan saat main, harus kurang energi di satu atau kedua belahan otak, lebih cepat panik. Dari segi kesehatan mereka sering sakit kepala, bisa pun sampai migrain ya. Juga sering ada hubungan dengan kejang-kejang. Baru ada meridian ginjal yang juga kacau ya. Ini paling banyak. Di saklar otak ini kita gosok akhir meridian ginjal ini. Titik ini yang ditulis 27 ya. So, kalau ini terganggu antara lain karena nasi atau gula atau karena ada pernah luka di sekitar jalur ini yang memotong itu, dan tanda tak seimbang, lebih takut, tidak rasa nyaman, dan kalau kita takut dan nyaman energi ditarik dari depan ke bagian belakang otak sehingga lagi kurang mampu belajar ya. Sering hiperaktif, sering fokus atau berlebihan atau kurang ya. Kesehatan sering ada hubungan dengan batuk dan demam berulang kali. So ada anak-anak tiap bulan panas sedikit, batuk, tidak ada diagnosa yang jelas kenapa itu berulang-ulang. So minum antibiotik tidak berulang lagi muncul. Saya dapat mereka sering tidak mampu dengan nasi. Dan mereka tidak mau makan nasi dan orang tua bilang kamu akan sakit dan tidak kuat tidak makan nasi. Ya. Padahal energi yang kacau sehingga mereka tidak mau. So ini harus hati-hati ya. Kita bisa kuatkan ini, kita bisa kuatkan. Tidak harus tidak makan, tetapi harus dikuatkan. Baru masih ada dua, meridian lambung. Ini dia selalu ada kiri kanan ya. Dia lewat juga di atas bagian depan otak ini ya, di wajah sampai di jari kedua ini. Baru ini hubungan dengan sering rasa tidak puas ya, kalau meridian ini tidak seimbang atau kacau ya, kecewa, di hambatan belajar penglihatan kurang karena dia lewat di mata ya. Saya sering bertemu mereka susah lihat. Kalau ini diaktifkan, teratur, jadi lebih baik. Kurang suka makan nasi juga, masalah pencernaan. Baru sering masalah di buah dada dan paru-paru. Bisa batuk atau tumor ya. Itu tumor lebih kayak orang dewasa. Baru meridian limpa pankreas. Ini dari jempol. Dia bisa tidak jalan karena pakai sepatu yang terlalu kecil yang selalu tekan di ujung jari ini. Ya. Dia harus naik sampai di sini. Ada kiri kanan. So, kalau meridian ini terganggu, antara lain juga karena makanan yang manis atau yang cepat berubah jadi manis seperti nasi, atau yang bergula, kue dan segala macam itu. Sering khawatir ya, hubungan dengan khawatir, emosi tidak seimbang, kurang fokus, kurang konsentrasi, dan kurang daya tahan tubuh. Sering sakit flu,
hypo atau hiperglikemi, gula darah yang naik turun, terlalu rendah atau terlalu tinggi. Oke. Itu 4 ini yang paling sering yang mempengaruhi kemampuan belajar. Baru kadang-kadang ini yang kelima, meridian Sanchau atau triple warma, dan dia sering terganggu sekarang karena dia lewat di telinga. Kalau orang pegang HP di sini, ini tidak jalan lagi, sampai di sini dia tidak jalan. Oh. Iya, baru pegang lagi mouse yang juga ada listrik di situ atau ada aliran listrik, itu juga bisa kacau di tangan. So ini sering, ini masalah baru ya. Kalau ini tidak jalan, meridian ini dia lewat dekat dengan telinga, bisa anak tidak bisa dengar dengan baik ya. Merasa berat dan sedih, cenderung depresi dan senang berlebihan, naik turun emosi ya. Tertawa berlebihan atau sedih terus. Oh, jadi tertawa. Fobia juga bisa ada hubungan dengan meridian ini kalau dia tidak lancar. Jadi tertawa berlebihan itu juga nggak baik untuk anak-anak. Iya, berlebihan atau langsung lagi tidak ada semangat apapun ya. Pergantian begitu ya. Ya. Masalah, I mean, ya, ini masih harus buat banyak penelitian, tetapi saya pikir ini saya memang tes cukup banyak orang, pasti lebih dari 1000 yang masalah dengan nasi ini banyak. Nasi ya. Dan gula dan kadang-kadang telur ayam ras, kalau ayam kampung jarang. Telur ayam ras bisa atau bawang atau apa. Oke, baru masalah pendengaran, sulit mendengar dan sulit menangkap suara penting di suasana bising ini tadi dengan meridian ini ya. Oke. So itu saya mau tunjuk bahwa kita sudah tahu hal seperti begitu. Kita sudah tahu meridian, tetapi meridian yang saya tadi tunjuk kacau karena makanan. Ya. Kalau kita tiap hari makan ini dan diharuskan makan, padahal sebenarnya anak mungkin rasa itu tidak cocok, tapi tidak ada pilihan lain. Ya, jadi ketagihan dan akhirnya tidak menggunakan potensi yang sebenarnya. Ya. So itu penemuan saya di Indonesia ya. Ya. Tapi saya pikir ini sebenarnya sangat penting sekali ya. Karena tidak ada kesehatan yang lihat itu bukan akupuntur, tetapi menguatkan meridian terhadap makanan tertentu. Bisa dikuatkan dengan ketukannya. Ya. Sebenarnya sangat sederhana, mungkin ada di dalam sini. Tetapi ya ini harus dicek, berapa kali harus ketuk dan apa. Mungkin ada di sini, ada satu gambar. Ya ini ya. Ini semua titik permulaan dan akhir meridian yang seharusnya diketuk terhadap nasi dan kita bisa kuatkan. Dan kita bisa cek dengan tes otot berapa sebenarnya cocok untuk anak ini atau untuk orang ini untuk dimakan. Kalau dia makan sedikit kurang daripada yang toleransi tubuh, dia tidak ada masalah belajar. Oke. Tapi harus dibuat prosesnya, tidak bisa begitu saja. Jadi ada prosesnya untuk adjustment meridian dengan diketuk-ketuk. Iya, terhadap makanan dan kita bisa cek makanan apa yang membuat masalah pada anak-anak ini. Oke, saya kira waktunya sudah habis, Bu Elis. Iya, mungkin saya harus bilang kalau buat cukup banyak brain gym sering masalah ini juga kurang ya, sudah agak terintegrasi. Misalnya titik ini kita sudah di saklar otak kita juga gosok, kadang-kadang langsung menolong juga ya. Tetapi anak-anak yang betul masalah belajar terusan seharusnya cek ini menurut saya ya. Itu sangat lebih berhasil. Ya oke lah. Jadi begitulah saudara-saudara para pemirsa suyanto.id, bagaimana Ibu Elis tadi sudah menjelaskan berbagai hal, berbagai gerakan, berbagai makanan yang bisa mempengaruhi kerja otak secara keseluruhan. Saya kira itu hal yang penting dan terima kasih Bu Elis atas kebersamaannya. Ya baik. Mudah-mudahan kita ketemu minggu depan Bu Elis, dan saya ucapkan selamat siang di Swiss, dari Jogja sudah malam.
Oke, sampai Terima kasih.